ketika berhadapan dengan masyarakat juga, ya dibedain lah dengan lingkungan kita di sini kan. Jadi lebih enak kayak itu. Karena untuk mendisiplinkan diri sama masyarakat sama lingkungan sekolah pasti lebih enak lah di sekolah. Halo semuanya sahabat-sahabat sekalian, ketemu lagi sama saya Jenny. Dan kali ini kita akan wawancarai, ngobrol bareng sama Bapak Aryo Partomo, Pak ya? Aryo Partomo yang merupakan salah satu semifinalis guru favorit SD sekota Palembang, perwakilan dari SD Negeri 237 Palembang. Halo Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Gimana Pak kegiatan hari ini? Ngajar tadi Pak? Ya ngajar. Mulai dari jam 9. Oh, sini 9 Pak ya? Kalau anak-anak kelas 2 kan jam 8 lah. Kelas 1 dari pagi dia jam 6.40 kan. Udah anak-anak kelas 2 dari jam-jam 9 karena kondisi masih renovasi juga Pak ya di sini ya. Oh ya Pak, gimana Pak? Jadi salah satu semifinalis Pak ini. Tidak disangka-sangka mungkin Pak ya. Jadi semifinalis guru favorit SD tingkat sekota Palembang. Nah Pak, kalau kita pasti sahabat-sahabat Rumba tuh kepo ya, pengen tahu nih mengenai kisah hidup seorang Pak Aryo. Nah, Bapak dulu sebelum jadi guru seperti sekarang, pasti ada perjalanan yang dulu-dulu Pak ya, coba ke belakangnya. Kalau boleh tahu tuh mulai dari manakah perjalanan seorang Pak Aryo? Pada tahun 2004 itu kan lagi nggak kerja saat itu. Jadi ikutlah coba-coba di SMP Negeri 52 saat itu kan. Ialah ngelamar jadi satpam. Berawal dari satpam ya. Setelah 2 tahun kemudian 2007 dari Dignas ada program laboratorium itu, ikutlah jadi pengelola labor. Jadi Bapak itu dari satpam terus jadi pengelola labor ya? Ya karena jurusan SMA-nya jurusan IPA saat itu kan. Nah, ketika pengelola labor itu dibutuhkan dari Dignas Kota, memang benar-benar titik balik masuk ke ruang lingkup sekolahan kan. Kalau mau jadi guru harus sarjana dulu, saat itu tidak boleh ngajar kalau nggak sarjana kayak itu. Belum sarjana saat itu Pak ya. Pada tahun itu juga ada program dari Pak Gubernur saat itu, Pak Alek Nurdin kan. Ada guru buat S1-nya, buat kuliah gratis. Jadi pada saat itu ada kuliah lanjut nih Pak Aryo. Terus Bapak mengikuti program itu saat itu? Mengikuti program itu. Dan itu mengalami seleksi juga. Pas kebenaran alhamdulillah lolos dan ngambil jurusan pendidikan fisika saat itu. Berarti Bapak tuh tapi memang sudah pernah kuliah kan Pak ya sebelum jadi satpam itu? Iya, pernah kuliah di pertanian. Saat itu. Namun karena beberapa alasan jadi stop kuliah waktu itu kerja Pak kerja. Jadi sahabat Rumba, Pak Aryo itu benar-benar mulai dari nol Pak ya. Dari bawah, sebagai seorang penjaga sekolah dan sekarang udah jadi guru. Berarti Bapak lulus jadi gurunya itu zaman P3 berarti Pak ya? Memang sebelum itu proses dulu kan, kita kan kalau mau masuk P3 kan harus ada jam ngajar saat itu karena ada berapa tahun gitu Pak? Oh iya benar. Nah saat itu ngajar di kelas 2 ngajar IPA kan. Di SMP atau di SMP 52 itu? SMP 52 juga. Ya pas kebenaran guru-guru di sana, kepala sekolah kan, teman-teman mereka juga mendukung kayak itu nah.
bahwa memang ya aku udah lama waktu itu Mbak. Eh, ya dengan gaji yang segitu alhamdulillah cukup juga sih buat saat itu kan. Saat itu kan juga perekonomian Indonesia nggak semahal sekarang juga Pak. Nah, Jadi masih cukup. Terus waktu itu berarti Bapak statusnya honor ya Pak? honor. Waktu jadi tenaga pendidik di fisika. Berarti Bapak fisika ya? Fisika. Gimana itu Pak dalam perjalanan berawal dari satpam kuliah kemudian jadi guru fisika? Pastikan Pak kita tuh adalah Pak kayak penyesuaian lagi kan Pak ya, karena kita ketemu siswa. Nah itu Pak, gimana Bapak saat itu menyesuaikan dirinya Pak itu? Iya benar sih memang ketika dari satpam kan ke guru penyesuaian. Ya sebelum kan kita kuliah itu sudah ada materi apa namanya buat ketemu siswa. Jadi saat itu kan yang jadi siswanya dosen-dosen. Nah, jadi mental itu sudah tempat di situ ya, dibangun waktu itu kan. Apapun yang terjadi di situ kan, ya dosen-dosen tadi pasti ngerti bahwa dia tuh seolah-olah siswa. Ketika kita berhadapan dengan siswa langsung, nyantai kayak itu, enak. Karena Bapak kan menghadapi yang kepala ini iya. Pak, dewanya pendidikan. Jadi tua kan kita juga Pak ya. Nah terus pas di sekolah ngajar anak-anak lebih terbiasa jadi Pak ya, karena merasa anak-anak juga waktu itu Pak. Terus pas di Bapak jadi sebagai guru fisika honorer dan sekarang ngajar anak-anak Pak ya kelas 2. Pasti ada ini nggak sih Pak? Ada kan jomplang dari usia. Oh iya Mbak, benernya asli ya. Agak sabar. Gimana itu Pak? Jadi kalau SMP itu kan kalau ngajarnya dia cepet nalar kan. Ketika kita kasih materi misalnya gelombang, pasti dia sudah nalar buka gelombang kan. Tapi kalau ke SD, apalagi kelas 2 kita kan baca aja masih sulit. Kayak itu. Jadi pengenalan huruf dulu. A, B, C, D, angka juga gitu. Jadi kan terkejut kayak itu Ada juga sih rasa kayak mana ya. Ingin lagi ke SMP kayak itu. Tapi karena tugas ya apa boleh buat lah Mbak. Jadi kalau dipikir Pak, materinya tuh lebih sulit SMP sebenarnya. Karena kan belajar gelombang, periode, itu kan Pak pelajarannya tuh. Cuman mood anaknya itu ya nggak sih? Iya, mood itu. Moodnya tuh lebih pastilah Bapak tuh ngemong. Jadinya ngomong, ngasuh. Ya pas kebenaran ada juga aku tuh anak seumuran mereka di sini kan. Jadi aku samain seperti anakku sendiri kayak itu. Jadi ketika aku marah-marah, ketika aku ngajarin bener-bener ke mereka kan. Ya, tapi disitulah Mbak ada nilai moral beban kita yang buat mereka akan jadi kayak itu Ketika dia bisa membaca nanti ada rasa kebanggaan sendiri kan. Bener sih Pak, kayak dia bisa tuh karena kita gitu loh Pak, karena Bapak loh gitu, ada rasa bangga gitu Pak. Niat dia juga Mbak belajar kan. Bener-bener Pak. Nah seorang Pak Ari itu kalau di kelas termasuk guru killer kah? Atau guru yang hobi bermain? Atau kayak mana itu Pak? Sebenarnya Pak Ari itu seperti apa sih kalau di kelas Pak? Biasa aja kayak Mbak. Jadi guru biasa aja kata Pak Ari. Kita nggak tahu nih teman-teman. Jadi kalau Bapak nih udah perjalanan sejauh ini, udah jadi seorang guru, udah ngajar seperti biasa. Kalau Bapak sendiri setelah dari sini, ada nggak Pak pengen melanjut apa gitu, jadi apa gitu Pak, dari jenjang karirnya? Nah, belum terpikirkan kayak belum Pak ya. Jadi Bapak masih menjalani lah Pak ya, yang ada saat ini lah. Terus kalau ini Pak,
kan pasti belajar kelas 2 tuh beda Pak, beda untuk materi. Kelas 2 SD dan kelas 2 SMP beda jauh kan Pak ya. Nah paling banyak tuh di kelas 2 tuh sebenarnya belajar apa sih Pak mereka tuh? Belajar membaca dulu Pak, itu yang kita awal ya. Pengenalan huruf dia kan kelas 1 kan pengenalan huruf, kelas 2 mulai menyatukan huruf, paling dikte kayak itu. Nah kalau untuk perhitungan kita jelaskan benar-benar seperti matematika tuh kayak ini perkalian kan. Mereka harus tahu perkalian tuh kayak mana. Jadi kalau apa ya, benar-benar turun benar Pak pokoknya sampai mereka harus ngerti kayak itu. Jadi Pak, Bapak tuh benar-benar ibarat bibit Pak. Bapak tuh nanem bibit tadi. Nanem pupuk. Kalau kita di SD, kalau kita udah SMP kan dia udah tumbuh Pak. Ibaratnya tanaman udah tumbuh, jadi Bapak tinggal merawat. Kalau ini Bapak yang menanam. Nah, iya Pak. Jadi kunci dia bisa apa enggaknya di saat di sinilah. Suksesnya seorang guru bisa mengajarin anaknya jadi pinter di saat sekolah dasar inilah. Dari nol. Iya. Kalau seandainya dia pun tidak bisa membaca atau berhitung, berarti gurunya yang disalahkan Mbak. Itu. Jadi, padahal belum tentu salah guru. Iya benar. Terus ini Pak, kalau dari Bapak kan pasti ada siswa yang bandel. Pasti itu Pak, yang begendang-gendang di kelas, yang ribut di kelas. Nah, seorang Pak Aryo gimana Pak mengatasi anak-anak yang beragam tadi Pak? Pertama, kalau seandainya memang itu berulang kali sudah diingatkan, pasti kita pisahkan dulu Mbak. Kita pisahkan dari siswa yang lain kan. Nah, disitulah dia akan mengerti sendiri kenapa aku dipisah gitu. Nah, jadi itu nah. Kadang-kadang sampai jam pelajaran habis, aku pisah ke. Tidak aku kasih tugas, tidak aku kasih apa-apa, biarlah dia cak itulah. Jadi dia memahami diri dewe. Aku nih cak ini pasti. Nah, besok-besoknya pasti dia ngomong, ya Pak, aku janji tidak lagi. Nah, kan pasti itu. Ternyata Pak, daripada dimarahi, suara kita habis, lebih baik pisahkan deh. Iya, benar-benar. Dipisahkan. Karena merasa enggak enak dipisahkan tuh Pak ya sama anak-anak. Oh, jadi kalau kita dengar nih sahabat Rumba dari Pak Aryo, berawal dari ibaratnya nanam benih, kita mendidik. Ternyata salah satu mendidik efektif menurut Bapak tuh kita pisahkan yang beragam tadi. Iya, benar dipisahkan. Pisahkan dulu untuk kasih hukuman lah Pak ya. Terapi ya. Biar mereka tuh menyadari apa yang mereka lakukan tuh mungkin kurang tepat gitu kan Pak. Biasanya kalau di kelas mayoritas itu Pak anak yang aktif itu biasanya anak perempuan atau anak laki-laki itu Pak? Biasa kali kelas. Sama-sama kayaknya Mbak. Tapi yang lebih dominan nakal anak laki-laki Mbak. Oh, jadi yang lebih ke aktif negatif. Agak-agak ribut, mancing-mancing temennya kayak itu kan. Jahil sih Pak. Gak maling-maling pensil. Iya. Alhamdulillah anak-anak di kelas ini bisa terkendali kayak itu. Ya dengan shock terapi tadi Mbak, pisahkan mana yang bisa membaca, mana yang bisa ini, pisahkan juga. Jadi mereka juga yang tadinya tidak bisa membaca, pengen gabung di belajar membaca, jadi bisa baca kayak itu. Iya, iri. Rasa iri. Jadi peran orang tua juga penting di rumah kayak itu. Benar-benar Pak. Karena kan mayoritas lebih lama anak-anak itu di rumah Pak daripada di sekolah kan. Di sini masuk dari jam berapa Pak? Jam 6.40. 6.40. Setengah 7 berarti Pak kurang lebih. Pinjar dulu kan kita kan. Jam 6.45 tuh pinjar, jam 6.40 sampai sini. Pinjar muka dulu kan. Kita disiplin waktu pokoknya Mbak. Jadi kayaknya seorang Pak Aryo itu orang yang ini ya, disiplin ya. Terlihat dari ininya Pak, disiplin sepertinya Pak Aryo itu. Ya karena di lingkungan rumah juga pas kebetulan kemarin-kemarin itu kan Pak RW Mbak. Nah jadi ketika berhadapan dengan masyarakat juga
ya dibedain lah dengan lingkungan kita di sini kan. Jadi lebih enak kayak itu. Karena untuk mendisiplinkan diri sama masyarakat sama lingkungan sekolah pasti lebih enak lah di sekolah sebenarnya Mbak. Kayak itu. Beda juga Pak yang dihadapi kan anak-anak. Oh iya. Kalau anak-anak itu Pak ya, dia lebih takut sama bapaknya kan. Guru kan bapaknya, bapak ibunya. Jadi kayak lebih santai juga jadinya Pak daripada kita di lingkungan umum kan. Lingkungan umum kan sama. Terus kalau Bapak pas ngajar, berarti pulang ngajar jam berapa Pak? Pulang ngajar sampai di rumah jam 2 kadang Mbak. Oh, jam 2 Kalau ini pas siang. bulan puasa jam 12. Kan dikurangi jam kan. Dikurangi jam. Kalau jam biasa, sekolah biasa jam 2. Jam 2 sampai di rumah. Oh, sampai ke rumah. Rumah Bapak di sini lah. Di KM 7 Mbak. Oh, lumayan jauh Pak ya? Enggak, di depan Puntikayu itu. Kan sukarela, jalan sukarela. Oh gitu, jadi nggak terlalu jauh Pak dari sini Pak ya. Dulu Pak, kenapa Pak bisa pindah dari SMP ke SD jadinya Pak? Ya karena diatur sama negara kayaknya Pak. Oh jadi P3K tuh gitu Pak ya? Iya. Kita tuh penempatannya tuh tergantung dari. Karena kita kan ikut tes nih saat itu. Ketika kita mengisi formasinya. Guru kelas karena jurusan IPA waktu itu nggak ada saat itu kan. Nah pas yang kedua baru ada. Tapi pas saat yang itu nggak ada, aku memilihnya di sini di 237 karena mendekati rumah juga kan. Ya pas beneran lulus saat itu. Lulus saat itu masih juga menunggu lama juga Mbak. Prosesnya masih berapa bulan itu Mbak. Baru bisa masuk di SD ini kan. Ada itu 3 bulanan Pak. Lebih Mbak kayaknya. Prosesnya dari SMP ke sini ketika kita sudah lulus. Karena kita menunggu yang formasi yang kedua juga Mbak. Yang apa namanya? Tes langsung dinilai sama kepala sekolah itu Mbak. Nah itu. Jadi rangkaian tes P3K tuh tes apa dulu Pak? SKD gitu. Tes online gitu Pak. Iya saat itu. Tes online maksudnya tes ini Mbak apa? Langsung menghadapi soal itu. Karena saat itu saya dapatnya di SMA 3 kan. Benar-benar apa ya? Ketika kita mengisi itu nilainya sudah ada di situ nah kayak itu. Langsung saat itu. Lulus nggak lulus sudah ada di situ. Pas kebenaran alhamdulillah saat itu lulus kan. Udah ada langsung penempatan Pak saat itu. Belum Mbak. Ya karena kita sudah tahu bahwa kita formasi yang diisi pasti di sini kayak itu nah. Sementara untuk yang teman-teman lain kan biasanya ada yang karena formasi di situ penuh jadi dipindahkan kayak itu, pindahkan ke sini. Kayak terus setelah dari situ berapa bulan baru ada SK penempatan. SK penempatan ya. Jadi sahabat Rumba langsung nih dari Bapak review sebagai salah satu peserta P3K, Pak ya. P3K bener kan Pak ya? Iya benar. Terus Pak, berarti saat itu memang Bapak ngambil formasi sebagai guru kelas? Iya guru kelas, karena jurusan IPA-nya nggak ada kan, seharusnya SMP ya itu ya. Karena nggak ada jurusan saat itu. Yang ada guru kelas untuk IPA. Untuk IPA guru kelas jadinya. Terus Bapak kan di sini kan ada sebagai guru-guru pun macam-macam kan Pak ya. Nah itu apakah sama ataukah berbeda Pak dari guru yang memang PNS guru sama guru yang dari P3K? Atau sama aja Pak sebenarnya? Kalau untuk masalah ngajar mengajar sama Mbak. Mungkin untuk jenjang jabatan beda karena mereka kan PNS sama P3K. Tapi satu wadah ASN kayak itu. Satu wadah kayak itu. Kalau di guru sama guru. PNS beda dia. Jadi ini Pak ya, kalau untuk sistem mengajarnya tuh sama. Karena yang mengajar anak-anak semua. Tapi untuk jenjang karir jabatannya dan lain-lain itu yang membuat berbeda Pak ya. Jadi Pak Aryo
apakah akan selamanya mengajar kelas 2 Pak? Atau mungkin tergantung dari sekolah Pak? Tergantung dari sekolah, kepala sekolah ya. Karena ketika kita tahun ajaran baru kan rapat biasanya. Nanti akan diatur sama kepala sekolah bahwa nanti kamu akan mengajar di kelas ini, di kelas ini kayak itu. Nah, Itu ada kelas tinggi, ada kelas rendah Pak ya katanya ya. Kalau kelas rendah tuh dari kelas kelas rendah dari kelas 1 Mbak. Oh, kelas 1 sampai kelas 2. kelas 4. Ya Itu kelas sampai kelas 3 kayak. Oh, kelas 3. Kalau kelas tinggi berarti sisanya Pak ya 4, 5, 6. Jadi ini Pak ya, apa namanya? Maksud saya beragam Pak ya jadinya. Terus kalau ini Pak, kalau di sini selain ngajar, belajar, ada ekstrakurikuler juga Pak? Atau nggak ada Pak? Ekstrakurikuler ada di sini, pencak silat Mbak. Tapi ada gurunya memang pencak silat. Guru dari ngajar dari luar berarti Pak? Dari luar. Kirain Pak Are yang ngajar Pak. Enggak lah. Kayaknya kan ilmu-ilmu jadi itu security itu kan jadi bisa ini juga apa namanya pencak silat kan. Jadi Pak kalau kedepannya Pak itu pensiunnya berapa usianya Pak? 60 tahun kah? Sekitar 60 tahun Mbak. Masih 60 tahun sama Pak ya. Berarti kalau Bapak kira-kira berapa tahun lagi Pak? 20 tahun? 13 tahun kayaknya Mbak. Oh, sudah tua. Tapi ini ya masih seger loh Bapak. Kirain tadi itu masih 40. Bapak 45 gitu loh Pak. Loh ternyata udah 50-an Pak ya. Jangan-jangan umuran papaku nanti. Tahun berapa Bapak lahir? 73. Nah kan papaku loh. Berarti masih apa namanya perjalanannya panjang Pak ya. Mulai dari yang kemarin-kemarin sempat jadi honorer, jadi guru fisika kan Pak? Guru fisika, berarti bolehlah Bapak ya seorang guru fisika. Karena fisika tuh nggak mudah kan Pak ya. Maksud saya tuh kan kita kan belajar kalau SMP tuh ada kan belajar Merkurius, Venus, Bumi, planet. Gak tau kalau SD udah belajar belum tata surya? Ada juga Mbak pengenalan paling nanti di kelas 3 biasanya itu. Kalau di kelas 2 belum. Kelas 2 belum, Pak ya. Masih pengetahuan alam yang biasa sekitar sini. Nah Pak, Bapak kan guru kelas tuh. Berarti Bapak tuh ngajar matematika, ngajar IPA. Iya. Di sini ya. Ngajar bahasa Indonesia nggak Pak? Bahasa Indonesia juga. Nah itu Pak, gimana itu Pak? Yang awalnya dari fisika terus jadi seluruh mata pelajaran itu Pak. Apakah belajar dulu di rumah apa gimana itu Pak? Kita pahami bukunya dulu Mbak, karena kan buku mereka nih pakai buku ini tema. Jadi kita lihat di situ apa materinya, apa yang kita punya ilmunya kita terapin di situ. Kayak itu Mbak. Misalnya temanya hari ini perkalian, berarti kan kita buka di situ. Berarti perkalian dasar kan masih. Nah kayak itu. Walaupun dasar Pak, sulit juga mikir kayak mana biar anak-anak tuh ngerti. Iya kan sih Pak? Iya benar. Itu yang sulitnya Pak. Kalau kita jelasin 9 kali 9 81. Kira-kira kenapa Pak 9 kali 9 81? Pasti ada pertanyaan itu kan Pak. Menghadapi anak-anak seperti itu. Masalah perkaliannya jadi perkalian tuh bilangan yang diulang Mbak. Nah, itu tadi pas kebenaran aku ajarin mereka kayak itu. Jadi ketika 3 kali 4 berarti 3-nya 4 kali. Itu kan. Tinggal jumlahin. Banget itu Pak. Kalau bikin sekarang. Terus kalau Bapak sendiri nih, udah insya Allah kan 13 tahun lagi nih Pak selesai sebagai seorang guru. Bapak ada rencana ke depan nggak Pak? Pengen jadi apa lagi? Apa Pak? Apa pengen jadi ketua RT, ketua RW? Ketua RW sudah Mbak kemarin kan? Sudah kemarin ketua RW Pak ya? Ketua RW. Pak Kades? Atau kalau di sini kayak Oke Kades atau enggak? Apa nih Pak rencana ke depannya Pak? Seorang Pak Aryo. Rencana ke depan apa ya? Lihat aja nanti lah pokoknya. jadi teman-teman Pak Aryo kan 13 tahun tuh mungkin
13 tahun ke depan siapa tahu apa gitu jadi pembisnis mungkin. Karena Pak, perasaan saya ya dulu waktu saya sekolah, saya lihat guru saya itu sampai sekarang gitu-gitulah Pak wajahnya. Perasaan nggak berubah, kayak nggak tua. Kayaknya Bapak juga saat itu walaupun udah 60 tahun nggak tua-tua lihatnya itu. Gimana itu Pak? Kalau kami di anak pedesaan ya, kalau kami di desa kan ada yang berkebun gitu. Kalau Bapak tuh seumpama saat itu udah selesai, apa Pak pengennya? Pengennya aja dulu deh Pak, atau pengen pengen bertani juga seperti kami di desa atau seperti apa Pak? Ya pengennya kayak itulah Mbak, bertani, beternak sekalian ngajarin anak-anak ini kan buat kedepannya. Anak ada berapa Pak? Anak 3, perempuan semua teman-teman. Nah sama kayak papaku lagi. Sudah seumuran, anaknya sama 3 perempuan. Jadi anak pertama kelahiran tahun berapa Pak? 2005 kayaknya Mbak. 2005. Aku 2001. 2005. Anak kedua 2009. 2000 berapa Pak? 2007. 2007. Anak 3? Sekarang kelas 2 SD, jauh Mbak jadi. Oh jauh Pak ya? Wajar Bapak bilang berasa anak-anak sendiri, kayak anak di rumah sendiri Pak ya. Ngajar juga Pak di rumah, ngajar anak? Iyalah Mbak. Jadi ngajar baca anak juga di... Kemarin juga ketika dia SMP, SMA, aku ajarin juga lah Mbak. Yang Mbak yang nomor 1, nomor 2 itu kan. Ya sembari kita di SMP juga kan ngajar waktu itu kelas 2 kan. Dia juga saat itu kelas 3. Itu apa namanya Pak? Kuliah berarti Pak ya? Sekarang kuliah dia yang nomor 1. Karena seumuran adikku 2005 juga Pak. Kalau aku udah lulus 2001. Oh iya Pak, terakhir nih Pak ya. Pasti kan ada teman-teman yang sedang berjuang juga, pengen jadi seorang guru atau mungkin jenjang lainnya. Kan dilihat dari pengalaman Bapak yang memang benar-benar mulai dari 0 sampai sekarang udah Masya Allah, udah Alhamdulillah banget. Nah Bapak ada nggak pesan atau apa motivasi nih untuk teman-teman di rumah biar nggak nyerah dengan kehidupannya, gimana nih Pak? Motivasi apa ya? Apa deh pesan deh Bapak, anggap aja Bapak lagi ngomong sama anak Bapak nih. Apa nih Pak biar nggak nyerah gitu? Karena anak muda itu mudah nyerah Pak. Apapun pekerjaan itu harus digelutin secara benar-benar. Jangan setengah-setengah kayak itu. Kalau setengah-setengah ya hasilnya setengah juga. Kayak itu. Jadi kalau udah nyemplung, cemplungkanlah badan Pak ya. Palangan basah kan. Apa ya? Itu ada itu apa namanya peribahasanya. Kalau udah nyelamlah sekalian sampai dasar gitu Pak ya. Jadi teman-teman, kalau kita tarik kesimpulan dari seorang Pak Aryo, sejauh ini berarti Pak tidak ada perjuangan yang sia-sia. Benar Pak ya. Kalau kita menggelutinya dengan sabar, tentu hidup itu roda berputar. Ya Pak ya, benar banget itu. Baiklah teman-teman, sahabat Rumba di rumah. Demikian kita ngobrol bareng Pak Aryo hari ini. Terima kasih Bapak untuk motivasinya untuk kami anak-anak muda. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan share tentunya, dan khususnya untuk Pak Aryo, nih para pendukung Pak Aryo. Kita semangat dulu Pak, semoga kedepannya bisa masuk ke babak selanjutnya Pak ya. Amin. Amin. Baik, terima kasih sahabat Rumba sekalian. Kami akhiri. Salam Rumba.